Ini saya akan membuat konten edukasi tentang baterai lithium. Beberapa poin yang akan kita sampaikan pada konten kali ini. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Dul Teknik. Kesempatan kali ini saya akan membuat konten edukasi tentang baterai lithium. Di sini ada beberapa sel yang kita tampilkan, lithium ion, LiFePO4 dengan berbagai macam bentuk. Sebetulnya konten ini sudah sering kita upload, sudah sering kita tampilkan, tetapi karena sampai saat ini masih banyak yang bertanya, Mas, bedanya lithium ion dan LiFePO4 apa? Mas, bedanya prismatik dan silindrikal dan kemudian pouch itu apa? Nah, kali ini nanti akan kita jelaskan pelan-pelan dan sedetailnya, berusaha untuk sedetail mungkin. Beberapa poin yang akan kita sampaikan pada konten kali ini, yang pertama itu adalah terkait ukuran. Kalau teman-teman sudah paham terkait ukuran, boleh di-skip di bagian ini, langsung ke next, yaitu yang kedua, karakternya. Karakter antara lithium ion dan LiFePO4 bagaimana? Kalau teman-teman juga sudah oke dengan ini, oke, next ke step berikutnya. Yang ketiga yaitu kemampuan charging dan dischargingnya. Kemudian nanti yang keempat akan kita bahas tentang usia atau life cycle-nya, yang mana masih banyak perdebatan, berapa life cycle dan lain sebagainya. Oke, pelan-pelan akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, terkait ukuran. Kita terlepas dari apakah itu lithium ion ataupun LiFePO4 ya. Untuk ukuran, baterai lithium ini terbagi menjadi 3 jenis ukuran. 3 jenis bentuk, bukan ukuran ya, maaf, bentuk. Pertama, ini kita sebut dengan baterai silindrikal. Apakah ini LiFePO4 atau lithium ion nanti? Misal ini lithium ion, ini LiFePO4, tapi bentuknya sama-sama bundar begini. Maka kita sebut dengan silindrikal. Kalau di baterai silindrikal, itu biasanya disebutkan ukurannya juga. Misal yang ini, teman-teman pasti familiar, yaitu 18650. Apa arti dari 18650? Yang dimaksud 18650 adalah 18 mm diameternya, 65 itu panjangnya. Kemudian berikutnya yang ini. Ini adalah 26650. Artinya apa? 26 mm diameternya, kemudian panjangnya 650. Nah, sama. Kemudian yang ini adalah 33140. Apa maksudnya? Ya, 33 mm diameter, 140 atau 14 cm panjangnya. Dan seterusnya. Ini juga sama. Semua baterai silindrikal, apakah itu lithium ion, LiFePO4 ataupun LiFePO4, pasti ada kode angkanya. Kemudian yang kedua, yaitu prismatik. Semua baterai yang bentuknya kotak begini disebut dengan baterai prismatik. Apakah itu lithium ion ataupun LiFePO4. Kemudian yang ketiga, yaitu ini, pouch. Atau orang menyebutnya soft pack gitu ya. Ini pouch ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kita dari segi bentuk dulu. Bentuknya ini disebut dengan pouch. Saya ulangi. Yang pertama ini adalah silindrikal, kemudian yang ini prismatik, kemudian yang ini tipe pouch. Kelebihan dan kekurangannya. Kalau silindrikal, kelebihannya itu adalah dia tidak rawan melembung, covernya kuat, full metal ya, covernya kuat. Dan biasanya cenderung lebih tahan panas. Nah, tetapi kekurangannya apa? Kekurangannya ada di dimensi. Ketika kita rakit, tentu ada celah. Ada celah, tidak bisa semaksimal prismatik. Itu kekurangannya untuk tipe silindrikal. Kemudian yang berikutnya tipe pouch dulu. Tipe pouch ini kelebihannya apa? Kelebihannya adalah di efisiensi ruang ketika kita rakit. Jadi ruangannya bisa maksimal. Ya, ujung-ujungnya density energi. Apa itu density energi? Density energi adalah perbandingan antara energi yang mampu ditampung dengan bobotnya. Nah, ini density energinya terutama kalau lithium ion ya, itu bisa lebih maksimal. Apalagi kalau pouch. Pouch itu bentuknya juga bisa lebih padat begitu. Oke, kemudian yang berikutnya yaitu prismatik. Prismatik ini kelebihannya apa? Prismatik ini kelebihannya sama seperti pouch, dia efisiensi ruang, tetapi ditambah lagi, yaitu dia sudah menggunakan hard cover. Sehingga potensi melembungnya itu lebih kecil dibanding pouch. Nah, tetapi masalah melembung dan nggak melembung itu sebetulnya kembali ke kualitas perakitan. Ketika kita merakit
sesuai dengan hitungan, maka potensi melembung itu bisa diminimalisir. Nah, yang menjadi kekurangan lain adalah pouch ini penyimpanannya harus ekstra hati-hati karena dia pelindungnya ini tanpa cover ya. Kalau misalkan kita ada jarum begitu, ini ketusuk relatif kuat karena dia besi. Tapi kalau ini sekali ketusuk resiko. Nah, resiko bisa terbakar ataupun bisa langsung merusak sel dan lain sebagainya. Karena ketika ketusuk, lapisan anoda dan katoda dia langsung terhubung, separatornya tembus begitu ya. Baik, itu dari segi bentuk. Sekali lagi masing-masing bentuk itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Terlepas apakah itu lithium ion ataupun LiFePO4. Karena masing-masing ada yang bentuknya pouch, ada yang bentuknya silindrikal, ada yang bentuknya prismatik. Sebagai contoh di sini, biasanya kalau teman-teman menjumpai di pasaran yang tipe pouch itu kan biasanya jumpainya itu LiFePO4. Nah, yang ada di depan kita ini justru lithium ion NMC. Kemudian contoh yang digunakan oleh drone itu juga lithium, malah lithium polimer. Nah, itu karakternya mirip dengan NMC itu ya. Nah, sedangkan yang dipakai di misal baterai-baterai BTS, baterai-baterai apa namanya, motor listrik yang sekarang banyak beredar, itu sudah mulai banyak yang menggunakan lithium LiFePO4, tapi kalau kita cek dalamnya rata-rata juga pouch. Baik, itu terkait bentuknya dan ini sudah pernah kita bahas di konten sebelumnya ya, panjang lebar tuh sampai 30 menit hanya fokus tentang membahas ini. Berikutnya yaitu terkait karakter. Sekarang fokus ke diantara dua tipe, karakter lithium ion dan LiFePO4. Kalau saya nyebut lithium ion, maka yang dimaksud adalah lithium ion NMC ya, yang nikel. Sedangkan yang kedua itu LiFePO4. Di sini mana saja yang LiFePO4? Yang LiFePO4 itu ada yang prismatik 100Ah, ini LiFePO4. Ini CATL 20Ah LiFePO4. Ini 33140 LiFePO4. Yang ini 6Ah LiFePO4. Sedangkan yang ini lithium ion 18650. Yang ini softpack ini, yang pouch ini juga lithium ion NMC. Baik, lanjut sekarang di karakter atau grafiknya. Saya gambar saja biar kita lebih mudah memahami. Baik, perbedaan antara lithium ion dan LiFePO4 itu punya karakter yang sangat jauh berbeda. Saya gambarkan dulu. Di sini, yang ke atas ini adalah dia voltasenya. Kemudian yang ke kanan dia time ya, waktu ya. Sekarang kita gambarkan dulu yang LiFePO4. Saya menggunakan garis warna merah. LiFePO4 itu per sel penuhnya itu ada di 3,65 volt. 3,65. Habisnya berapa? Habisnya itu bukan 0 volt. Habisnya itu ada di 2,5. 2,5 volt. Oke, lalu bagaimana dengan karakternya? Karakter LiFePO4 itu ada floating. Ketika dicas sudah penuh, kemudian charger dicabut, dia akan turun. Wajar, itu yang disebut dengan floating. Maka grafiknya bagaimana? Saya gambarkan di sini. Dari 3,65, dia kemudian turun secara cepat, kemudian setelah itu relatif stabil. Kemudian turun. Oke. Nah, di sini kita melihat bahwa grafiknya itu relatif landai atau datar gitu ya. Di sekitar 3,3 volt. Kemudian 3,2, 3,1 dan mulai jatuh itu mulai jatuh di 3,3 volt itu sudah mulai jatuh ini. Di sini sekitar 3 volt. Apalagi kalau 2,9 ya. 2,9 ini sudah makin habis lagi. Nah, ini adalah karakter untuk LiFePO4. Karena karakternya begini, kita melihat ada satu kelebihan. Juga ada satu kekurangan. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah untuk LiFePO4 di sekitar 80%, ini kan kapasitas 80%. Dikuras terus sampai di sekitar ini 30%. Antara 80% sampai 30% itu voltasenya relatif sama, yaitu di sekitar 3,3, 3,25. Ini satu kelebihan dan satu kekurangan. Kelebihannya apa? Dia antara 80% sampai 30% perform unitnya, perform motor listriknya relatif sama.
Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah dia ketika sudah 30% itu turun voltasenya tiba-tiba secara mendadak begitu ya, itu turun. Nah, maka ini kekurangan ini akan menyebabkan alat ukur prosentase baterainya itu tidak bisa menggunakan sembarang alat ukur. Semisal yang banyak digunakan itu kan ada yang apakah itu Supnova yang mereknya begitu ya, atau yang menggunakan bar level baterai, atau bahkan ada juga yang mengukur hanya dengan voltase. Misal Polytron Voxar itu kan 23S ya. Ketika dicas penuh, dia akan penuh di 84 volt. Tapi ketika charger dicabut, dia akan turun sesuai dengan grafik ini nih. Turun di sekitar 79 volt. Dipakai sampai jauh sampai 30%, diukur voltasenya masih sama bisa jadi. Yaitu di sekitar 79 atau 78. Nah, itu yang saya maksud dengan grafik ini. Maka sekali lagi ada satu kelebihan dan ada satu kekurangan. Maka solusinya apa untuk menutupi kekurangan ini? Solusinya adalah untuk LiFePO 4, alat ukur prosentasenya itu perlu menggunakan yang namanya kolometer atau alat penghitung energi. Tapi kolometer ini kan relatif mahal. Maka solusi lain bisa menggunakan Smart BMS. Nah, tapi opsi lain kalau ternyata menggunakan BMS standar, maka solusinya ya di kitanya. Kita memahami karakter baterainya. Sehingga kita tidak kaget ketika tiba-tiba baterainya habis mendadak. Oke, perlu dicatat. Jangan kaget ketika baterainya habis mendadak. Karena apa? Indikatornya tadi membutuhkan indikator khusus untuk LiFePO 4. Baik, berikutnya lithium ion. Bagaimana dengan karakter lithium ion? Sekarang saya gambarkan pakai yang warna biru. Untuk lithium ion itu penuhnya ada di 4,2 volt. Kemudian habisnya ada di 2,8 volt. Yang menjadi unik bagi lithium ion NMC adalah, ini kita bahas yang lithium ion NMC ya. Grafiknya itu relatif turun stabil sampai habis, relatif linear begitu ya. Ya ada floating dikit banget lah. Jadi grafiknya begini. Dari penuh, kemudian dikuras, dia langsung turun, kemudian. Nah, ini grafik untuk lithium ion. Tentu ada satu kelebihan. Kelebihannya apa? Kita bisa mengetahui prosentase baterai hanya dengan mengukur, kita bisa mengetahui prosentase baterai, bukan voltase, hanya dengan mengetahui voltasenya. Jadi, misal baterai gesit itu kan 20S atau 20 seri. Kalau satu serinya adalah penuhnya 4,2, maka 4,2 dikali 20 ketemu 84 volt. Maka ketika baterai gesit dicas penuh atau baterai-baterai konversi nih sama. Dicas penuh dia 84, charger dilepas ya dia masih 84, dipakai dikit 83, pakai dikit lagi terus 82, dipakai lagi 81, 80, 79, 7 terus pelan-pelan habis seiring penurunan voltase, dan itu tidak terjadi di LiFePO 4. Yaitu satu kelebihan, tapi satu kekurangannya apa? Semakin turun baterainya, otomatis perform unit juga akan berbeda. Ketika baterainya full sedang lagi 100%, mungkin top speed enak banget tuh. Top speednya nggak ngayun, tegangan di kecepatan tinggi nggak ngayun, tetapi ketika sudah 50% ke bawah ya top speednya sudah mulai powernya sudah mulai berbeda. Karena kita sama-sama tahu yang namanya power itu kan volt dikali ampere. Kalau voltnya dia perlahan turun, maka perform dayanya atau powernya juga akan ikut turun. Baik, itu perbedaan antara lithium ion dan LiFePO 4 secara grafik. Lalu kita mau memilih mana? Terserah, karena ini kita baru masuk ke poin 2. Yang pertama secara ukuran, yang kedua secara karakter atau grafik. Maka kalau teman-teman memahami ini, maka ke depan tidak ada lagi misal beli LiFePO 4 komplain, wah dipakai mendadak mati dan lain sebagainya, atau mungkin lithium ion, wah di kecepatan tinggi itu ketika full performnya bagus, ketika baterainya mau habis kecepatan tinggi malah loyo gitu. Nah, teman-teman sudah memahami karakternya. Baik, kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan charging dan discharging. Maksudnya apa? Charging itu adalah pengisian, discharging adalah pengurasan. Nah, ini kaitannya sebenarnya ke datasheet. Misal,
Saya contohkan ini lithium ion. Kemampuan dischargingnya atau kemampuan pengurasannya itu dia bisa yang ini 5C, continue 3C. Maksud dari 3C itu apa? Kalau kapasitasnya 2.500 atau 2.600, ini 2.600 ya. 2.600 mAh, kemudian kita ini speknya kita ketahui adalah 5C, artinya apa? Dia mampu dikuras sebesar 13 ampere. Dari mana angka 13 ampere itu? 5 dikali 2.600 mili. Ketemu 13.000 mili ampere atau 13 ampere. Itu kalau 5C. Lalu bagaimana kalau kita membongkar baterai laptop? Itu rata-rata 1C atau 2C. Ya, perlakukan sama. Misal dia kapasitasnya 2.500 mAh. Kalau ini 2C, ya berarti hanya layak dikuras 5 ampere. Ingat ya, ampere berbeda dengan Ah ya. Ampere ini adalah kemampuan cranking, kemampuan arus dikurasnya. Nah, jadi terkait kemampuan discharging, baik lithium ion ataupun LiFePO4, itu kembali ke datasheet. Lithium ion itu ada yang datasheetnya hanya 1C, 2C, 3C, dan seterusnya. Begitu juga dengan LiFePO4. LiFePO4 ada yang 1C, 2C, 3C. Contoh yang ada di sini, datasheetnya itu mampu 3C. Tapi kita uji sampai 3C betul-betul, ya dia temperaturnya stabil. Bahkan peak sampai 5C pun berani. Tapi ada juga pabrikan mengklaim 3C. Kita load 3C ternyata dia panas. Nah ini jadi kadang klaim pabrik juga ya tetap kita perlu menguji secara real lah. Kalau di pelatihan saya ajari tuh cara ngecek memastikan kemampuan dischargingnya itu bagaimana. Oke, itu discharging, yaitu pengurusan. Berikutnya masih di poin ketiga, yaitu charging. Mana yang kemudian bisa kita lakukan fast charging? Sekarang kita abaikan dulu yang pouch ini, karena pouch ini dia SK55 itu termasuk lithium ion NMC yang generasi terbaru. Yang generasi lama dulu, yang generasi lama itu modelnya begini kalau lithium ion. Ini ada di VR, Q1, VR, N1, VR yang model lama, yang baterainya menggunakan baterai box silver gitu ya. Itu selnya maka 18650. Nah, ini kemampuan chargingnya itu hanya di 1/4C. Maksud dari 1/4C sekali lagi bagaimana? Kalau kapasitasnya misal ini sudah dirakit baterai 72 volt, 20 Ah misal. Maka kemampuan chargingnya maksimal berapa? 1/4C, 1/4 dari 20 Ah, yaitu 5 ampere. Bagaimana kalau dicas lebih dari 5 ampere? Potensi selnya panas, potensi overheat, potensi rusak. Bahkan ada potensi eksplosif. Maka jangan perlakukan fast charging kalau memang selnya tidak mampu fast charging. Nanti berbeda lagi dengan ini. Ini lithium ion NMC, tapi sudah generasi terbaru. Yang mana dari dataset pabrikan, dia mengatakan bahwa mampu di charging 1C. Ini kan 55,6 Ah, berarti mampu dicas 55 ampere. Tapi ya kita sama-sama tahu baterai beginian di pasaran itu kan grade-nya bermacam-macam. Ada yang grade A, B, C sampai seterusnya. Grade terbaik untuk SK55 itu bagaimana? Nah, contoh ada di Hyundai Ioniq. Nah, kebetulan kemarin saya habis training di Hyundai Ioniq dan di sana langsung diajari oleh profesor dari Katek gitu ya, yang memang paham betul tentang karakter Hyundai Ioniq. Ternyata Hyundai Ioniq itu menggunakan SK55. Tapi yang saya yakini adalah SK55-nya berbeda dengan yang beredar di pasaran. Tentu grade-nya lebih bagus gitu ya. Karena Hyundai Ioniq itu kan fast charging-nya 4 menit itu naik 10% itu. Cepat sekali itu. Jadi 40 menit itu bisa 100% gitu ya. Tapi ya di-cut 80% dia akan otomatis slow charging begitu. Nanti next ya. Next mungkin kita bikin konten ya terkait kegiatan saya kemarin di Hyundai begitu. Oke, kembali ke pembahasan kali ini. Lithium ion NMC yang saya pegang ini adalah tipe pouch yang sudah generasi terbaru dan life cycle-nya klaim dari pabrik mampu sampai 3000 life cycle. Kemudian charging-nya mampu sampai 1C, tapi saya katakan amannya hanya di setengah C. Maka ini 55 Ah, saya sarankan charging maksimal hanya di sekitar 28 ampere. Lebih dari itu apakah bisa? Bisa, tapi ada potensi anget. Dan ini sudah saya buktikan ya,
Kemarin ketika saya touring ke Bromo, itu saya menggunakan gesit yang baterainya menggunakan ini. Saya charging 20 ampere, sama sekali tidak panas, sama sekali tidak naik temperaturnya. Maka saya yakin ketika 35 ampere pun masih aman, ya naik-naik dikit lah ya. Tapi kalau lebih dari setengah C dan keseringan, ya saya tidak merekomendasikan. Hanya untuk sekali-kali saja tidak masalah lah. Dan memang mampu selnya. Baik, berikutnya untuk discharging yang LiFePO 4. Untuk maaf, charging ya. Charging LiFePO 4. Untuk yang LiFePO 4, yang semua tipe, rata-rata dia mampu charging sampai 1C juga untuk semua tipe LiFePO 4. Tapi saya menyarankan hanya di setengah C. Kenapa setengah C? Ya lagi-lagi alasannya sama. Grade di pasaran berbeda-beda. Kita cari aman saja. Kalau 1C bisa, tapi mungkin ada potensi panas ya. Baiknya setengah C. Ini juga yang banyak digunakan ya. Misal di LiFePO 4-nya Polytron Fox R, Polytron Fox S, kemudian Volta, kemudian banyak lah sekarang teman-teman yang pabrikan-pabrikan yang menggunakan baterai lithium, itu rata-rata lithiumnya adalah LiFePO 4. Maka fast chargingnya saya sarankan tidak lebih dari separuh dari kapasitasnya, setengah C saja. Itu untuk masalah charging. Untuk LiFePO 4 rata-rata sama, tapi kalau lithium ion ini, nah, saya ulangi, ada dua tipe lithium ion. Ini lithium ion model lama, dia chargingnya itu direkomendasikan hanya 1/4 C, sedangkan ini yang tipe terbaru, dia bisa sampai 1 C, tapi direkomendasikan maksimal hanya di setengah C. Life cycle-nya juga berbeda, yang ini dia sekitar 700 sampai 1000 life cycle, yang ini bisa sampai 3000 life cycle. Oke, kita masuk ke life cycle atau usia. Untuk usia, setiap sel itu berbeda-beda. Kalau dulu, 2 tahun yang lalu, kita jarang sekali menjumpai LiFePO 4 yang berani mengklaim bahwa life cycle-nya tembus 3000. Itu jarang. Paling hanya mentok di 2000 life cycle. Tetapi, perkembangan teknologi baterai ini cepat sekali. Per hari ini, sudah mulai banyak pabrikan-pabrikan yang berani mengklaim baterainya mampu 3000 life cycle. Ini saya cek. Ini sel isi dia berani mengklaim 3000 life cycle. CATL berani mampu mengklaim 3000 life cycle dan seterusnya. Sudah mulai banyak yang mengklaim 3000 life cycle. Kita juga sama-sama tahu mobil listrik yang dari China itu rata-rata menggunakan baterai LiFePO 4 dan mereka berani menggaransi lifetime bahkan ya. Lifetime karena memang baterainya teknologinya sudah menggunakan teknologi yang 3000 life cycle. Lalu apakah ini masih dipakai? Jawabannya iya. Tadi ya saya contohkan ya di Hyundai yang Ioniq itu pakai SK55. Baik, itu konten kali ini semoga bisa ditangkap maksudnya. Pasti nanti ujung-ujungnya akan bertanya, Mas, rekomendasi mana yang lebih bagus antara lithium ion ataupun LiFePO 4? Oke. Sebagai closing video kali ini. Kalau teman-teman membutuhkan baterai dan ruangannya terbatas, kemudian harus seringan mungkin, maka solusinya ada di sini. Atau di sini. Lithium ion NMC. Kenapa? Yaitu kelebihan mereka. Kelebihannya ada di density energy. Lalu bagaimana kalau baterai lithium mau digunakan untuk motor listrik yang tadinya menggunakan aki? Maka tidak ada salahnya pakai LiFePO 4. Kenapa? Karena kalau sebelumnya pakai aki, artinya apa? Ruangannya sudah tersedia ruangan yang besar. Dengan mengganti LiFePO 4, kapasitasnya bisa 2-3 kali lipat. Apalagi dengan kapasitas yang sama, maka bobotnya sudah turun tuh, bisa sampai 1/3 dari bobot aslinya. Jadi opsional. Apakah cocok baterai motor listrik yang tadinya menggunakan aki kemudian dirubah pakai sel lithium ion NMC? Ya bisa-bisa saja. Keuntungannya apa? Bobotnya turunnya akan signifikan. Akan drastis banget turunnya. Misal tadinya 50 kg untuk baterainya, ketika diganti menggunakan lithium ion NMC mungkin hanya sekitar 10-11 kg saja. Maka sekali lagi itu opsional. Berikutnya terkait harga relatif sama. Untuk saat ini harga terus sangat dinamis begitu ya. Dulu 2 tahun yang lalu harga baterai itu masih 3-4 juta per kWh. Per hari ini hanya sekitar 2,5 juta per kWh, tergantung finishing ya. Kalau finishingnya minta yang perfect dan lain sebagainya bisa sampai 2,8 juta per kWh dan seterusnya. Baik, itu konten kali ini semoga mengedukasi dan tidak malah semakin membuat bingung. Jadi
untuk perbedaan lithium ion dan LiFePO 4 harapannya bisa dipahami dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Sekali lagi, ada saran dan kritik bisa disampaikan di kolom komentar. Pertanyaan juga silakan disampaikan di kolom komentar. Nanti ketika banyak topik yang ditanyakan mungkin akan kita kupas melalui video begitu ya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam terkait kendaraan listrik, kami sediakan program pelatihan yang sangat cocok untuk teknisi, guru SMK, dosen, ataupun pengusaha di bidang kendaraan listrik. Info lebih detail silakan kontak admin atau bisa datang langsung ke workshop kami, Eklon Solusi Energi.